Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai Surface Plasmon Resonance atau SPR. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Dedi Riana dengan NIM 1864027, anggota yang kedua Yuroma Sulcil Badila NIM 1864041, yang ketiga Alivia Windy Noviana 1864042, dan juga saya sendiri Idamatul Basiroh 1864051. Baik, pertama-tama saya akan memaparkan mengenai definisi, fungsi dari SPR, komponen penyusun sistem SPR beserta mekanisme kerja, kemudian prinsip dan juga metode. Apa itu plasmon? Plasmon dapat didefinisikan sebagai osilasi kolektif dari elektron valensi logam. Disebut kolektif karena merupakan pergerakan dari gabungan elektron-elektron, bukan hanya disebabkan oleh pergerakan elektron tunggal. Karena berosilasi, tentunya plasmon mempunyai frekuensi yang besarnya tergantung pada densitas elektron bebas yang dimiliki oleh logam tersebut. Plasmon merupakan kuasi partikel yang dapat dikatakan sebagai osilasi plasma. Seperti cahaya yang merupakan kumpulan dari foton, osilasi plasma juga merupakan kumpulan dari plasmon. Plasmon dapat dikatakan kuasi partikel karena plasmon muncul dari kuantisasi dari osilasi plasma, sama seperti fonon yang kuantisasinya merupakan kuantisasi vibrasi mekanik. Terdapat istilah lain yang berkaitan dengan plasmon, yaitu plasmon permukaan atau surface plasmon dan resonansi plasmon permukaan atau surface plasmon resonance yang sering disebut dengan SPR. Plasmon permukaan atau surface plasmon merupakan plasmon yang berada di permukaan dan berinteraksi sangat kuat dengan cahaya yang menghasilkan polarisasi. Surface plasmon muncul di permukaan material yang memiliki bagian real positif pada permitivitas relatifnya. Contohnya seperti vakum, udara, kaca, dan lain-lain. Dan konstanta dielektrik dan material yang memiliki nilai negatif pada bagian real permitivitasnya. Contohnya seperti metal atau semikonduktor yang telah terdoping sangat banyak. Plasmon permukaan atau surface plasmon dapat digunakan sebagai pengontrol warna pada material. Hal ini dapat terjadi karena pengontrolan bentuk partikel dan ukuran partikel dapat diketahui dari tipe plasmon permukaannya yang dapat dihubungkan dengan propagasi yang melewatinya. Surface Plasmon Resonance atau SPR merupakan sensor optik yang memanfaatkan gelombang surface plasmon untuk mengamati interaksi antara permukaan logam, yaitu biasanya emas, dan material dielektrik atau antar biomolekul sebagai medium sensing. Elemen biorekognisi biosensor berupa material konduktif atau material dielektrik, yaitu polimer, untuk mengikat analit, yaitu material yang diamati. Surface Plasmon Resonance atau SPR merupakan suatu fenomena kuantum optik yang terjadi ketika medan elektromagnetik evanescence dihasilkan pada bidang batas antara permukaan logam dengan medium dielektrik ketika dieksitasi oleh cahaya atau sinar datang. Dalam hal ini adalah sinar laser dengan panjang gelombang tertentu, dan ketika sudut datang lebih besar dari sudut kritis pada pemantulan sempurna. Surface Plasmon Resonance atau SPR juga merupakan fenomena di mana terjadinya osilasi resonansi dari elektron terinduksi yang beresonansi dengan cahaya yang datang ke permukaan material tempat plasmon berada. SPR sering digunakan untuk pengukuran kemampuan adsorpsi dari material ke permukaan metal planar seperti emas atau ke biosensor yang memiliki warna yang bervariasi. Untuk mengeksitasi surface plasmon dalam kondisi teresonansi dapat dilakukan pemberian secara masif cahaya atau memantulkan cahaya. Untuk fungsi dari sistem detektor SPR itu sendiri diantaranya yaitu digunakan untuk mendeteksi zat, dalam hal ini zat gas atau zat cair berbasis optik. Kemudian digunakan untuk memantau peristiwa pengikatan antar molekul mulai dari ion hingga virus yang menyajikan parameter kinetika,
afinitas, spesifisitas, dan juga konsentrasi. Mengenai komponen-komponen penyusunnya antara lain, yang pertama yaitu sistem SPR yang terdiri dari sumber laser 650 nanometer, fotodioda 2DO dengan ukuran 10 mm x 10 mm, polarizer berjenis FPSP 001 dengan ukuran 15 mm x 2 mm, dan prisma segitiga BK7 dengan ukuran 20 mm x 20 mm x 10 mm. Kemudian yang kedua yaitu untuk detektor dari slide kaca berlapis aurum atau emas dengan ukuran 2 mm x 8 mm x 30 mm disiapkan dengan melapisi lapisan aurum yang tipis dengan ketebalan 47,5 nanometer menggunakan metode deposisi sputtering. Sebelum pengendapan film emas, slide kaca dilapisi dengan lapisan kromium dengan ketebalan 2 nanometer untuk meningkatkan daya rekat film aurum atau emas. Kemudian terdapat printer 3D Cube 3 yang digunakan untuk mencetak komponen sistem SPR yang diperlukan. Ada juga siluet portrait digunakan untuk memotong sel aliran, kemudian 2 platform pemutar sebagai penggerak mekanis, dan juga papan sumber terbuka dalam hal ini yaitu Arduino Mega 2560 yang disertai dengan rangkaian penguat amplifier yang terdiri dari rangkaian perangkat keras. Dan terdapat pula 2 TEC atau thermoelectric cooler, yaitu pendingin termoelektrik berjenis TIS 112704 yang diadaptasi sebagai pengontrol suhu pada sistem. Skema diagram blok sistem SPR pemindaian sudut fase prototype ditunjukkan seperti gambar berikut, yaitu cahaya dari sumber laser pertama kali dipolarisasi oleh polarizer dan kemudian diproyeksikan ke permukaan sensor melalui prisma segitiga. Cahaya yang dipantulkan dari permukaan sensor dikumpulkan oleh fotodioda. Selanjutnya, sinyal mentah yang dikumpulkan diperkuat oleh rangkaian amplifier dan hasil sampel dikonversi oleh ADC atau analog digital converter built-in dari unit microcontroller ATmega 2560. Sinyal digital akhirnya ditransmisikan ke perangkat lunak di komputer untuk dianalisis. Kemudian platform controller dapat mengarahkan sistem untuk memindai dari suhu 40 derajat Celcius ke 72 derajat Celcius. Saat melakukan pengukuran, seluruh spektrum SPR dipindai dengan rentang sudut 3 derajat di sekitar sudut resonansi dengan kecepatan 0,3 derajat per detik. Untuk unit pengatur suhu, resistor koefisien penyimpangan suhu rendah NTC atau koefisien suhu negatif digunakan untuk mendeteksi atau merasakan suhu sistem dan sinyal dari resistor NTC yang diukur dengan presisi tinggi yaitu 16 bit. Microcontroller ATmega 328 kemudian digunakan untuk memperoleh informasi suhu dari ADS 1115 melalui protokol komunikasi IIC atau Inter-Integrated Circuit dan mengontrol pemanasan maupun pendinginan sel aliran melalui TIC. Algoritma pengontrol PID proporsional integral derivatif digabungkan dengan ATmega 328 untuk mempertahankan keadaan suhu agar tetap stabil. Modul sel aliran terdiri dari sel aliran karet dan bagian stainless. Susunan modul sel aliran ditunjukkan pada gambar. Aliran sel karet volume 65 ml dan dimensi 5,3 mm x 23 mm x 0,5 mm dirancang dan dibangun dengan menggunakan cutter desktop yang siluet portrait, namun dapat disesuaikan bentuk sel aliran dengan memodifikasi file desain digital dan memotongnya ke dalam film karet dengan siluet portrait. Ikhtiar sistem SPR fast prototype yang dikembangkan digambarkan sebagai berikut. Sistem ini dibangun dengan komponen cetak 3D Cube 3 versi desktop 3D printer yang digunakan untuk mencetak komponen dengan filamen PLA. Dalam sistem, interaksi molekuler dipantau pada chip sensor yang dapat dilepas oleh detektor SPR. Sampel dan reagen disimpan di rak yang dapat dilepas dan dikirim ke chip oleh sistem mikrofluida yang menggunakan sampel dalam volume sangat rendah hingga beberapa mikroliter. Selain itu, sistem mikrofluida
memasok chip sensor dengan buffer dari botol buffer, dan mengirimkan cairan limbah ke botol limbah. Pengoperasian instrumen serta pengumpulan dan evaluasi data ditangani oleh perangkat lunak intuitif. Model komponen dirancang menggunakan perangkat lunak SolidWorks 2012 dan disimpan dalam format file STL Standard Triangle Language. Kemudian file STL ini diimpor ke perangkat lunak printer 3D Cubify versi 3.9.0. Dua platform pemutar digunakan dan platform optik cetak 3D dipasang ke platform pemutar. Kemudian sumber laser dan fotodioda dapat dengan mudah dipasang ke platform optik dengan dudukan cetak 3D. Berbeda dengan laser dan fotodioda, modul sel aliran dapat dilepas dan disesuaikan. Selanjutnya, penyelarasan bagian optik dapat dicapai dengan mudah. Sedangkan mengenai proses fungsionalisasi sensor SPR ditunjukkan sebagai berikut. Untuk memfungsikan sensor SPR dengan biotin, slide kaca berlapis aurum atau emas pertama kali dibersihkan secara ultrasonik dengan larutan natrium dodesil sulfat atau SDS berkonsentrasi 4% dan dibilas dengan air deionisasi. Kemudian disinari dengan sinar UV selama 20 menit. Slide kaca berlapis aurum kemudian direndam dalam larutan sistein 10 mmol selama 2 jam dan selanjutnya dibilas dengan air deionisasi untuk menghilangkan sisa sistein. Sensor yang dihasilkan kemudian direndam dalam larutan biotin 0,2 mg per mililiter yang mengandung 15 mmol EDC dan 5 mmol sulfo NHS. Kemudian sensor dibilas dalam air deionisasi dan etanol absolut dan kemudian dikeringkan di bawah aliran nitrogen untuk penggunaan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip kerja dan metode. Terjadinya osilasi resonansi dari elektron terinduksi yang beresonansi dengan cahaya yang datang ke permukaan material tempat plasmon berada dikarenakan frekuensi plasmon sama dengan frekuensi sumber cahaya. SPR menyebabkan pengurangan intensitas reflektansi cahaya yang dipantulkan dengan sudut tertentu dari sisi kaca permukaan sensor. Untuk konfigurasi dari SPR terdiri dari dua jenis konfigurasi. Yang pertama yaitu konfigurasi auto dan yang kedua konfigurasi Kranzmann. Pada konfigurasi auto, cahaya yang menembus prisma akan mengalami total internal reflected, di mana posisi lapisan metal diposisikan sangat dekat dengan prisma agar gelombang evanescence bisa berinteraksi dengan gelombang plasma di permukaan yang menyebabkan eksitasi plasmon. Sedangkan pada konfigurasi Kranzmann, posisi lapisan tipis ditempelkan dengan prisma dan gelombang evanescence terpenetrasi di lapisan metal tipis yang akan menyebabkan plasmon tereksitasi. Untuk prinsip dan metode kemudian ditunjukkan sebagai berikut. Sebuah slide kaca dilapisi dengan film emas tipis menciptakan permukaan sensor. Matriks Untidex yang menutupi film emas bertindak sebagai substrat tempat molekul dapat dilekatkan dan menyediakan lingkungan hidrofilik untuk interaksi, sehingga spesifisitas permukaan dapat ditentukan oleh sifat molekul yang melekat padanya. Jadi, satu pasangan pengikat melekat pada permukaan chip sensor dan yang lainnya berada dalam aliran larutan. Apapun sifat molekul yang terlibat, disebutkan bahwa pasangan interaksi yang terikat sebagai ligan dan pasangan dalam larutan yang diamati sebagai analit. Ligan tidak dapat bergerak karena terikat oleh sistem detektor, sedangkan analit bergerak bebas. Saat molekul berikatan dengan permukaan sensor, indeks bias yang dekat dengan permukaan berubah sehingga mengubah sudut intensitas pantul berkurang menjadi minimum mendekati permukaan sensor. Begitu juga sebaliknya, saat terjadi pelepasan ikatan antar molekul ligan dan juga analit, maka indeks bias juga berubah sehingga sudut intensitas pantul bertambah menjauhi permukaan mendekati atau seperti keadaan semula. Anggaplah sudut antara sinar yang dipantulkan dengan permukaan detektor sebagai θ, di mana θ akan berkurang saat terjadi ikatan antara molekul sampel yang diuji atau analit dengan detektor film aurum atau ligan, dan θ
akan bertambah ketika terjadi pelepasan ikatan antara analit dan juga ligan. Perubahan sudut SPR tersebut sebanding dengan massa bahan yang terikat. Hasil deteksi perubahan indeks bias ditampilkan sebagai sensor gram, di mana respon pengikatan pada sumbu Y diplot terhadap waktu pada sumbu X. Peristiwa pengikatan yang terjadi pada molekul menyebabkan grafik absorbansi resonansi pada lapisan film dalam sumbu Y pada sensor gram meningkat seiring dengan waktu atau sumbu X. Sedangkan peristiwa pelepasan ikatan yang terjadi pada molekul menyebabkan grafik absorbansi resonansi pada lapisan film sumbu Y turun seiring dengan waktu. Setelah mempelajari bentuk sensor gram, melalui pembacaan grafik kemudian dapat diketahui terjadi pengikatan atau tidak, spesifisitas, afinitas, kinetika, dan konsentrasi pengikatan aktif dapat ditentukan pada molekul. Sensor gram memberi informasi mengenai seluruh interaksi molekul analit yang terjadi secara real time. Dengan begitu, sehingga diperoleh banyak informasi mengenai pengikatan molekul yang membantu dalam memahami dinamika interaksi molekul uji. Jenis dan ukuran sumber cahaya dapat menjadi pertimbangan yang signifikan untuk konfigurasi platform sensor SPR tertentu, baik menggunakan platform konvensional atau miniatur, peralatan tetap atau portable dengan kelebihan dan kekurangan fitur-fiturnya. Selain itu, warna spektral preferensi memainkan peran kunci dalam menentukan metode deteksi, apakah menggunakan modulasi intensitas, panjang gelombang, atau fase interogasi. Ini juga mendefinisikan konfigurasi cahaya insiden untuk melibatkan surface plasmon dalam logam penginderaan. Berkaitan dengan sumber cahaya monokromatik, dalam hal ini yaitu laser, lebih besar kemungkinan untuk konfigurasi cahaya insiden ditawarkan apakah konvergen, divergen, atau sudut cahaya insiden berputar. Seperti halnya pada gambar, yaitu A merupakan cahaya konvergen, B merupakan divergen, dan C merupakan rotating for incident angle scanning, di mana diketahui bahwa konfigurasi ini terkait erat dengan deteksi preferensi metode, khususnya untuk interogasi sudut datang. Sebaliknya, untuk polikromatik sumber cahaya, lampu insiden yang memutar tidak begitu cocok. Akibatnya, karena cahaya polikromatik mengandung beberapa nilai panjang gelombang, berbagai sudut datang akan dikorelasikan dengan panjang gelombang yang berbeda dalam memperoleh kondisi resonansi. Oleh karena itu, metode interogasi sudut datang sulit untuk diterapkan dengan menggunakan sumber cahaya polikromatik. Yang pertama ada macam-macam konfigurasi. To excite SPWS, ada beberapa elemen kopling optik yang digunakan. Elemen tersebut meliputi 1. Konfigurasi prisma, 2. kisi, 3. serat optik. Yang pertama, prism configuration atau konfigurasi prisma. Dalam konfigurasi Otto, ada jarak antara metal logam dan permukaan total internal refraction atau TIR. Pada jarak tersebut diisi dengan media yang indeks biasanya lebih rendah. Namun, karena jarak antara logam dan permukaan TIR ini mengurangi efisiensi SPR. Gambar di bawah ini menunjukkan Grassmann configuration di gambar sebelah kiri dan Otto configuration di sebelah kanan. Dalam konfigurasi Grassmann, lapisan dalam logam berada langsung di atas permukaan TIR, memungkinkan memunculkan plasmon yang lebih efisien. Selanjutnya ada grating. Pada grating couplers atau sisi menggunakan prinsip kisi difraksi, kisi-kisi sinusoidal adalah kisi optimal dan sudut di mana cahaya berpasangan ke pemandu gelombang wave bergantung pada biomolekul di bagian luar kisi. Sumber cahaya ditembakkan ke permukaan chip dan cahaya yang dipantulkan ditangkap oleh kamera CCD. Selanjutnya ada serat optik. Pada grating coupler GC menggunakan prinsip kisi difraksi, kisi-kisi sinusoidal adalah kisi optimal dan sudut di mana cahaya berpasangan ke pemandu gelombang bergantung pada biomolekul di bagian luar kisi. Sumber cahaya ditembakkan ke permukaan chip dan cahaya yang dipantulkan ditangkap oleh CCD.
Selanjutnya yang kedua ada macam-macam modulasi. Beberapa metode telah digunakan untuk memantau eksitasi SPR dengan mengukur cahaya yang dipantulkan dari antarmuka sensor. Yang termasuk modulasi diantaranya yang pertama ada sudut, yang kedua ada panjang gelombang, yang ketiga ada intensitas, yang keempat ada fase, yang kelima ada polarisasi. Sudut dalam sensor SPR dengan modulasi sudut, gelombang cahaya monokromatik mengeksitasi surface plasma. Kekuatan kopling antara gelombang datang dan plasma permukaan diamati pada berbagai sudut datang gelombang cahaya, dan sudut datang yang menghasilkan kopling terkuat diukur serta digunakan sebagai keluaran sensor. Output sensor dapat dikalibrasi ke indeks bias. Yang selanjutnya ada panjang gelombang. Dalam sensor SPR dengan modulasi panjang gelombang wavelet, surface plasma dieksitasi oleh gelombang cahaya terkolimasi yang mengandung banyak panjang gelombang. Sudut di mana gelombang cahaya datang ke film logam dijaga konstan. Kekuatan kopling antara logam datang dan surface plasma diamati pada beberapa panjang gelombang. Dan panjang gelombang yang menghasilkan kopling terkuat diukur dan digunakan sebagai keluaran sensor. Yang ketiga ada intensitas. Sensor SPR dengan modulasi intensitas didasarkan pada pengukuran kekuatan kopling antara gelombang cahaya datang dan surface plasma pada satu sudut panjang dan panjang gelombang, serta intensitas gelombang cahaya tersebut berfungsi sebagai keluaran sensor. Yang keempat ada fase. Pada sensor SPR dengan modulasi fasa, pergeseran fasa gelombang cahaya yang diinteraksi sebagai SP diukur pada satu sudut datang dan panjang gelombang cahaya digunakan sebagai keluaran sensor. Yang terakhir yaitu polarisasi. Dalam sensor SPR dengan modulasi polarisasi, metode ini mengukur perubahan polarisasi gelombang cahaya yang berinteraksi dengan surface plasma. Ini adalah outline presentasinya. Kemudian saya awali dengan mereview kembali apa itu surface plasma resonance. Jadi misalkan saya punya film, ya, gabungan film ini, film dielektrik dan film logam. Oke, kita berikan cahaya datang, maka cahaya datang tersebut berinteraksi dengan elektron bebas dari logam, maka akan terjadi munculnya gelombang surface plasma. Dan ketika gelombang surface plasma tersebut momentumnya sama dengan momentum sinar datang, maka akan terjadi resonansi. Nah, fenomena itu disebut surface plasma resonansi. Kemudian dari fenomena surface plasma resonance itu dapat dikembangkan lagi yang menjadi sebuah teknologi seperti biosensor gitu. Nah, ketika kita sudah mempunyai konfigurasi untuk mengeksitasi gelombang surface plasma seperti pada skema ini gitu ya, yang gambar A ini, itu misalkan dari liquid mediumnya itu kita tambahkan biorecognition gitu ya. Awalnya itu dia itu bentuk outputnya itu seperti ini, bentuk outputnya ya, dari apa yang kita amati dari cahaya yang terpantulkan ini. Nah, dia terresonansi gitu ya, dia surface plasma resonansinya itu terjadi di gelombang ini gitu ya. Panjang gelombang tersebut
itu terjadi resonansi. Nah, ketika kita tambahkan analit, ya, ketika kita tambahkan analit yang sebelumnya tidak ada analitnya, hanya biorecognition gitu, kemudian kita tambahkan analit, maka dia resonansinya akan berubah gitu. Contohnya seperti ini, dia akan bergeser resonansinya gitu ya. Nah, itu seperti kurva warna hijau ini. Nah, itu salah satu contoh ya, aplikasinya. Nah, kemudian teorinya, misal sebelum ke surface plasmon, kita coba mempertimbangkan bagaimana gelombang itu menjalar pada waveguide. Kita punya model seperti ini. Kemudian dengan persamaan Waxwell, kemudian juga dengan asumsi-asumsi, maka kita mendapatkan ini, persamaan ini, yang mana betanya ini menunjukkan propagation constant. Nah, nanti betanya itu yang akan membawa informasi dari gelombang yang terpandu tersebut gitu, bagaimana perilakunya. Nah, kemudian kita coba membuat spesifikasi dari waveguide tersebut. Misalkan spesifikasinya itu seperti ini. Untuk lapisan 1 mempunyai indeks bias N1, kemudian lapisan 2 N2, lapisan 3 N3, dan seperti itu. Ya, maka kita juga akan mendapatkan persamaan-persamaan yang lain gitu ya. Seperti ini. Kemudian kita dapatkan gitu ya komponen-komponen transversalnya. Juga kita dapatkan komponen medannya, komponen medan vektornya. Kemudian dari persamaan-persamaan ini kita dapatkan dan juga asumsi-asumsi tentunya dan persyaratan-persyaratan, kita dapatkan eigenvalue. Nah, ini yang penting. Jadi ketika kita mempunyai waveguide yang seperti ini, yang spesifikasinya seperti ini, itu kita dapatkan eigenvalue-nya itu seperti ini ya. Nah, dari itu persamaan ini kita dapatkan ini propagation constantnya, relasi maksudnya hubungan antara propagation constant dan effective refractive index, yang mana effective refractive index ini membawa informasi ya tentang bagaimana perilaku ya dari gelombang yang terpandu tersebut ya, dari guided wave-nya, gelombang guided wave-nya yang terpandu dalam waveguide. Kemudian bagaimana atenuasinya juga ya, B ini menunjukkan atenuasi ya. Nah, ini RE dan IM ini menunjukkan ini bagian real dari propagation constant, dan ini bagian imaginer dari propagation constant. Jadi sebenarnya propagation constant itu bentuknya kompleks ya, tapi di sini tidak saya tampilkan. Yang penting ini ya. Jadi kalau misalkan bagian imajinernya itu 0, maka tidak ada atenuasi ya dari gelombang tersebut gitu. Nah, ini ya seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita itu waveguide-nya itu hanya 2 lapisan saja ya? Tentunya
kita nolkan saja D-nya gitu ya. Kalau kita nolkan D-nya, maka tan 0 kita dapatkan eigenvalue yang baru gitu. Ya, eigenvalue yang baru itu seperti ini. Nah, misalkan D-nya itu 0, artinya hanya 2 lapisan. Yang di tengah-tengahnya itu D-nya kan 0. Nah, ini eigenvalue-nya itu kita dapatkan seperti ini. Ini M dan D ini menunjukkan dielektrik dan metal, ya, dielektrik dan logam gitu ya. Nah, ini adalah surface placement-nya. Ya, propagation constant dari surface placement itu seperti ini. Nah, ini yang kita yang membawa informasi gitu ya. Nah, kemudian nah, ini adalah konfigurasi yang dapat mengeksitasi surface placement. Nah, ini salah satunya adalah prisma, ya, menggunakan prisma, yaitu yang di sini salah satu contohnya itu konfigurasi Kreismann gitu ya, yang seperti ini. Kemudian ya, ini adalah mengulang lagi gitu ya. Jadi kalau ada sinar datang, kemudian terjadi surface placement resonance gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya, misalkan layar dielektriknya itu kita tambahkan ya refractive index-nya, maka tentu saja propagation constantnya itu juga berubah gitu ya. Nah, ini yang kita amati gitu ya, respon perubahannya itu, perubahan responnya itu yang dikarenakan propagation constant itu berubah. Nah, itu yang kita amati ya, perubahan responnya. Perubahan responnya itu kenapa berubah gitu ya responnya? Ya karena ada perubahan propagation constant. Kenapa propagation constantnya berubah? Ya karena ada penambahan atau ada perubahan refractive index gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini adalah konklusi. Ini adalah contoh ya, skema bagaimana kita memanfaatkan fenomena surface placement menjadi teknologi-teknologi yang bermanfaat seperti biosensor. Nah, yang seperti ini adalah modulasi panjang gelombang. Selanjutnya, saya Yuroma Sulil Badila akan membahas mengenai materi selanjutnya, yaitu mengenai aplikasi dari surface placement resonance atau aplikasi dari SPR itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa SPR atau surface placement resonance itu merupakan fenomena optik berupa osilasi rapat muatan pada bidang batas logam dan dielektrik. Oleh karena itu, SPR ini telah menjadi sangat penting dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang semakin berkembang. Sehingga SPR itu memiliki banyak kegunaan, baik dalam bidang kesehatan, bidang pangan, ataupun bidang lingkungan. Adapun beberapa aplikasi atau penerapan dari SPR yaitu untuk mengukur konsentrasi biomolekul, ketebalan, dan data ikatan kinetik untuk analisis biologi tertentu seperti antigen, antibodi, reseptor, reaksi protein, hibridisasi DNA, ataupun SPR juga digunakan sebagai biosensor untuk mendeteksi kemurnian biomolekul, mendeteksi formalin, kemurnian madu, nikotin, mendeteksi gas amonia, perasa aromatik, deteksi gelatin babi, mendeteksi gas nitrogen dioksida, dan lain sebagainya. Yang pertama, surface placement resonance dapat diaplikasikan sebagai biosensor. Aplikasi biosensor ini dapat menggunakan surface placement resonance pada sistem lapisan tipis perak nanopartikel magnetik. Pada aplikasi ini digunakan metode ATR dengan konfigurasi Kreismann pada prisma terkopling. Seperti yang telah ditunjukkan pada gambar tersebut, bahwasanya sinar laser HENE dilewatkan melalui dua buah polarisator untuk mendapatkan gelombang terpolarisasi. Dan terdapat beam splitter yang digunakan untuk membagi sinar menjadi dua bagian. Bagian pertama sebagai kontrol daya keluaran laser yang nantinya dideteksi oleh detektor pertama, dan sinar lainnya itu diteruskan menuju prisma. Sinar terlebih dahulu melewati lensa positif untuk memfokuskan sinar sebelum mengenai prisma. Dan pada detektor kedua dipasang untuk mendeteksi sinar yang terpantul dari prisma.
Dan pengamatan fenomena SPR ini dilakukan dengan mengamati nilai reflektasi pada berbagai sudut. Hasil akhir yang diperoleh bahwasanya ketebalan lapisan ini mempengaruhi hasil SPR yang diperoleh, di mana semakin tebal suatu lapisannya atau di mana semakin tebal suatu lapisan yang digunakan, maka semakin besar pula nilai SPR yang dihasilkan. Sehingga SPR ini dapat diaplikasikan sebagai biosensor. Pengaplikasian selanjutnya, surface plasmon resonance ini dapat digunakan dalam deteksi biomolekul. Biomolekul dapat dideteksi menggunakan fenomena SPR pada sistem lapisan nanopartikel magnetik. Adapun prinsip kerjanya hampir sama dengan sebelumnya, bahwasanya pengamatan fenomena SPR ini dilakukan dengan metode ATR pada konfigurasi Kressmann. Keberadaan molekul ini ditandai dengan adanya perubahan sudut, dan perubahan ini disebabkan oleh perubahan indeks bias pada interface logam dielektrik. Pengamatan surface plasmon resonance ini dilakukan dengan mengamati nilai reflektasi pada berbagai sudut datang. Dan adapun nilai reflektasi ini merupakan nilai daya keluaran pada detektor kedua dibagi dengan daya keluaran pada detektor pertama. Dan hasil penelitian yang dihasilkan bahwasanya sistem lapisan nanopartikel magnetik itu menunjukkan adanya pergeseran sudut ketika sistem lapisan dicampur dengan biomolekul amilase. Selanjutnya, surface plasmon resonance ini juga dapat diaplikasikan di bidang medis. Adapun yang pertama, SPR dapat digunakan untuk mempelajari interaksi biomolekul. Hampir sama dengan sebelumnya, bahwa SPR di sini dapat digunakan untuk mempelajari interaksi biomolekul berdasarkan analisis ikatan afinitas dari berbagai ikatan, seperti antibodi antigen, kinetika ligan reseptor, reaksi enzim substrat, dan interaksi liposom. SPR atau surface plasmon resonance berpotensi menjadi metode yang sangat kuat untuk karakterisasi resolusi tinggi dari interaksi lipid secara biologis. SPR ini digunakan untuk mengeksplorasi model transportasi lipid melalui membran. Selain itu, jumlah liposom yang ditangkap pada permukaan chip sensor ini dapat diatur dengan mengubah komposisi lipid atau kondisi penangkapannya, sehingga untuk mempelajari interaksi biomolekul ini dapat lebih mudah menggunakan sensor SPR itu sendiri. Selanjutnya, surface plasmon resonance atau SPR dalam aplikasi medis dapat digunakan sebagai deteksi perubahan konformasi. Adapun konformasi yang dimaksud di sini adalah konformasi protein, yaitu peristiwa perubahan bentuk yang biasanya terjadi pada struktur tersier protein akibat perubahan pH lingkungan, temperatur, kekuatan ion, dan ikatan dengan enzim. Dan di sini SPR dapat berfungsi dalam mendeteksi dari perubahan konformasi tersebut. Pada hal ini, intensitas sinyal SPR dipengaruhi oleh perubahan ketebalan optik dalam film logam sensor dan perubahan indeks refraksi yang terjadi di dekat permukaan logam. Saat molekul protein mengalami perubahan struktural, indikator optik tersebut dapat terpengaruh dan akhirnya dapat terbaca oleh biosensor SPR. Penerapan teknik SPR ini telah digunakan untuk memantau transisi struktural dalam interaksi protein molekul kecil dan protein dalam kondisi lingkungan yang beragam. Selanjutnya, surface plasmon resonance atau SPR dapat diaplikasikan dalam high throughput screening. Pada hal ini, high throughput screening merupakan suatu metode yang digunakan untuk mempercepat proses pengembangan obat dengan cara melakukan screening senyawa dari jumlah yang besar yang bisa mencapai ribuan senyawa dalam waktu singkat. Nah, dalam hal ini, aplikasi biosensor SPR ini dapat dimanfaatkan dalam penemuan obat dan pengembangan obat. Dalam pencitraan SPR atau surface plasmon resonance ini, ketika sudut datang, pengikatan biomolekul pada permukaan emas diukur sebagai perubahan reflektivitas dalam kaitannya dengan intensitas sinar datang. Nah, seperti pada gambar yang telah ditampilkan, tidak seperti sensor SPR yang bergantung pada pengukuran penurunan serapan pada sudut SPR atau panjang gelombang SPR. Dalam pengaplikasian surface plasmon resonance ini,
menggunakan biosensor multi-analit yang memiliki tingkat sensitivitas tertentu sehingga dapat digunakan dalam pengembangan atau penemuan obat. Seperti yang telah ditunjukkan pada gambar, menunjukkan bahwa adanya interaksi protein pada permukaan emas. Setelah pengikatan inhibitor ke protein target, menyebabkan interaksi protein tersebut terganggu, dan hal ini menghasilkan perubahan intensitas sinyal pencitraan SPR. Kemudian, surface plasmon resonance juga dapat diaplikasikan dalam diagnosis biomarker. Adapun biomarker yang dimaksud di sini ialah penanda biologi seseorang, atau biomarker di sini diartikan sebagai respon-respon yang diukur pada tingkat individu tertentu, yang berkisar dari pengukuran enzim dan metabolisme dari kondisi secara keseluruhan. Adapun identifikasi dan deteksi biomarker ini penting untuk dilakukan karena untuk menghindari pembedahan dan perawatan medis secara invasif. Pada beberapa jurnal penelitian, seringkali sulit untuk mendeteksi dan mengukur biomarker karena konsentrasinya yang rendah. Oleh karena itu, digunakan SPR sebagai diagnosis biomarker karena mempunyai sensitivitas dan portabilitas yang tinggi, serta mampu menghindari volume sampel yang besar dan mempunyai kemampuan deteksi multiplex. Biosensor SPR ini juga dapat diterapkan dalam mendeteksi biomarker pada berbagai penyakit, seperti kanker payudara, ovarium, pankreas, penyakit jantung, dan juga saraf. Tidak hanya itu, SPR juga dapat digunakan sebagai penanda DNA terkait tumor dan sebagai biomarker protein terkait penyakit. Nah, karena biomarker dalam suatu sampel memiliki konsentrasi yang kecil, maka dalam penggunaan biosensor SPR ini diperlukan suatu bantuan yaitu nanopartikel sebagai penguatan sinyal. Adapun seperti yang telah ditunjukkan pada gambar, yakni representasi skema dari imunensor PSA berdasarkan nanopartikel yang dimodifikasi antibodi deteksi PSA menggunakan SPR. Surface plasmon resonance juga dapat digunakan sebagai analisis seluler dan deteksi yang berbasis sel. Teknik SPR ini mampu memungkinkan pemantauan respon seluler, adisi seluler, dan produk seluler, serta deteksi sel kanker dan sel bakteri. Teknik SPR dalam deteksi sel kanker dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama didasarkan pada produksi biomarker kanker yang menggunakan antibodi monoklonal yang dimobilisasi pada permukaan sensor. Dan adapun pendekatan kedua dilakukan secara langsung mengukur respon seluler sebagai analisis kuantitatif. Sel-sel kanker tersebut dideteksi ke permukaan penginderaan dan kemudian dikultur. Selanjutnya, larutan yang mengandung rangsangan itu dialirkan ke sel dan responsnya diukur oleh SPR. Pengaplikasian selanjutnya, surface plasmon resonance dalam biosensor dapat digunakan sebagai deteksi gelatin babi. Seperti yang telah disebutkan di awal, bahwasanya dalam meningkatkan sensitivitas untuk mendeteksi biomolekul atau biosensor dalam SPR ini membutuhkan suatu bahan aktif atau material yang dapat berinteraksi baik dengan suatu biomolekul, di mana dalam sistem SPR ini akan menjadi lebih responsif apabila dilapisi dengan suatu material lain yang mampu meningkatkan sensitivitas SPR. Dan adapun lapisan itu dapat menggunakan lapisan tipis emas atau nanomagnetit yang contohnya dapat digunakan untuk deteksi gelatin babi ini. Dalam deteksi ini, pengamatan dilakukan berdasarkan hubungan antara nilai reflektansi dengan sudut datang menggunakan metode pengkoplingan prisma dalam konfigurasi Grassmann. Konfigurasi Grassmann ini bisa langsung mendeposisi bahan di atas permukaan prisma sehingga mampu menjadi data awal untuk mengetahui apakah pada suatu produk tertentu itu memiliki kandungan gelatin babi di dalamnya. Adapun mekanisme kerjanya dapat disajikan dalam gambar tersebut, di mana optimasi alat instrumen dilakukan dengan membuat dudukan laser permanen yang terpisah dengan lengan goniometer. Alat instrumen SPR itu dilengkapi dengan microcontroller sebagai kendali pergerakan detektor.
Adapun dari SPR itu sendiri mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Adapun kelebihan dari SPR ini yaitu sistem SPR yang berbasis objektif mikroskop mampu memiliki sensitivitas dan respon yang cepat terhadap perubahan indeks bias pada suatu permukaan sensor. Selain itu, mempunyai penurunan sinyal, noise atau gangguan, preparasi sampel yang lebih mudah, adanya penurunan dalam jumlah sampel yang dibutuhkan, serta waktu operasional yang dilakukan menjadi lebih singkat. Selain itu, melalui sistem ini dapat mengkoreksi divergensi sudut datang di berbagai titik bidang gambar yang disebabkan oleh kelainan lensa objektif. Penggunaan numerical aperture atau NA yang tinggi dan sistem pencitraan perbesaran yang tinggi juga dapat memberikan resolusi batas difraksi untuk optik pencitraan. Selain itu, dibandingkan dengan metode pemindaian sudut dalam pengukuran SPR konvensional, penggunaan lensa objektif ini dapat menyederhanakan desain sistem dengan mengubah gerakan rotasi cahaya yang datang pada suatu sampel menjadi gerakan linear. SPR dengan menggunakan konfigurasi prisma tetap memiliki keterbatasan berasal dari kendala fisik prisma karena membatasi aperture numerik atau NA dan perbesaran sistem pencitraan, sehingga memberikan resolusi spasial yang rendah. Selain itu, pada SPR tipe prisma ini, karena pergerakan relatif antara sampel dan kamera, menyebabkan gambar yang diperoleh itu mengalami distorsi oleh prisma saat pemindaian sudut datang yang dilakukan. Hal ini menyebabkan menurunkan resolusi spasial dari kurva SPR yang diperoleh. Selain itu, pada kendala komersialisasi teknologi SPR, di mana instrumen surface plasmon resonance yang masih besar dan juga mahal, serta data laju kinetik dan konstanta kesetimbangan untuk interaksi biomolekuler yang diperoleh oleh biosensor SPR ini memiliki signifikansi yang rendah dalam analisis POCT. Demikian paparan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.